Halo teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin tentang apa sih itu investasi dan kenapa kita tuh harus berinvestasi baik untuk diri sendiri, pribadi maupun untuk perusahaan. Oke, jadi pertama-tama aku akan menjelaskan tentang apa sih investasi itu menurut para ahli. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri. Yang pertama, menurut Bodycan and Marcus, investasi merupakan kesediaan seseorang untuk mengalokasikan uang atau sumber daya berharganya saat ini dan menahannya hingga waktu yang ditentukan agar mendapatkan keuntungan atau laba di kemudian hari. Yang kedua, yaitu menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk pengadaan pembelian saham-saham atau surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Nah, dari penjelasan para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Nah, sekarang kenapa sih perusahaan itu perlu berinvestasi? Jadi, perusahaan perlu berinvestasi untuk memenuhi tujuan keuangannya. Saat membuka bisnis, perusahaan tentunya akan mempunyai rencana keuangan untuk masa depan. Contohnya, seperti melakukan ekspansi pada bisnisnya dengan membuka cabang baru atau membeli gudang dan aset lainnya. Tanpa berinvestasi, perusahaan memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat mencapai goals-nya. Maka dari itu, perusahaan perlu menanamkan modalnya agar goals tersebut akan lebih mudah dan cepat untuk dicapai. Nah, yang kedua, investasi adalah tabungan masa depan yang tak lekang oleh waktu. Nah, alasan ini dibagi menjadi dua kategori pebisnis, yaitu yang pertama, pebisnis yang menginvestasikan sejumlah besar dananya untuk membangun kekayaan keluarga. Nah, biasanya dana tersebut akan digunakan untuk mendanai masa pensiun, warisan, dan sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi keluarganya di masa depan. Yang kedua, yaitu pebisnis yang menginvestasikan sejumlah besar dana dengan gagasan mewariskan bisnis untuk generasi berikutnya sebagai sarana lapangan pekerjaan. Nah, investasi bisnis ini dirancang sebagai fondasi ekonomi agar dapat terus beroperasi menghasilkan keuntungan hingga ke beberapa generasi yang juga berdampak bagi banyak orang. Contohnya seperti PT HM Sampurna Tbk, Indofood, dan juga Rans Entertainment. Nah, untuk jenis-jenis investasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah investasi properti. Jadi, investasi properti ini adalah investasi yang berbentuk fisik. Nah, secara umum, investasi properti ini bisa menguntungkan karena harganya akan naik setiap tahunnya. Contoh dari investasi properti ini adalah membeli tanah yang kemudian akan dibangun sebuah rumah dan bisa dijual ataupun disewakan. Yang kedua yaitu investasi emas. Investasi emas ini merupakan investasi yang sangat klasik dan paling banyak digunakan oleh orang-orang. Investasi ini bisa berupa logam mulia, perhiasan, emas batangan, dan juga voucher emas atau emas digital. Yang ketiga yaitu investasi reksadana. Nah, investasi reksadana adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana-dana bersama para pemodalnya yang kemudian akan diinvestasikan dalam portofolio manajer investasi. Yang keempat, yaitu investasi deposito. Nah, investasi deposito ini digunakan jika uang yang ada ingin disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya jangka waktu dari deposito ini mulai dari 3 bulan hingga 12 bulan. Dan jenis deposito yang biasanya dipilih oleh generasi milenial yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Nah, yang terakhir adalah poin kelima yaitu investasi saham. Jadi investasi ini adalah investasi dengan resiko yang paling tinggi karena sifatnya fluktuatif. Nah, definisi saham sendiri adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan terbuka. Nah, biasanya semakin tinggi resiko saham, maka akan semakin besar juga return atau keuntungan yang akan kita dapatkan. Sehingga diperlukan kemampuan analisa yang tepat untuk menanamkan modalnya di dalam investasi saham ini agar tidak terjadi capital loss atau kehilangan dananya. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang apa itu investasi dan jenis-jenis investasi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu metode penilaian investasi. Oke, materi selanjutnya yaitu metode penilaian investasi. Terdapat beberapa metode untuk menilai usulan proyek investasi, antara lain yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah metode Accounting Rate of Return atau ARR. ARR merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang akan digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Cara matematis rumus untuk menghitung ARR adalah sebagai berikut.
Ya, seperti yang bisa kalian lihat di sebelah sini, ini adalah rumus secara matematisnya, yaitu ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Lalu, metode ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihannya yaitu metode ini merupakan metode yang sederhana dalam pengambilan keputusan, sedangkan kelemahannya yaitu ada dua. ARR dapat mengabaikan nilai waktu uang, dan yang kedua, ARR kurang memerhatikan aliran kas dari investasi. Oke, lanjut ke analisis dan penilaian ARR. Pengusaha atau investor dapat menilai apakah akan melanjutkan investasi atau membatalkannya dengan keuntungan sebesar 100% tersebut. Pada umumnya, pengusaha atau investor dapat membandingkan faktor bunga yang berlaku untuk mengambil keputusan. Nah, bila menguntungkan, maka investasi pada proyek yang bersangkutan akan tetap dilanjutkan. Namun, apabila merugikan, maka rencana investasi tersebut akan dibatalkan. Dan selain itu, pengusaha atau investor juga dapat membandingkan 2 atau lebih proyek dan menilai proyek mana sih yang paling menguntungkan, sehingga dapat memberikan masukan untuk pemilihan proyek. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai ARR-nya, maka semakin tinggi pula pengembaliannya, atau semakin tinggi pula untuk keuntungannya, seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. PPP merupakan metode-metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk menutup kembali semua pengeluaran dengan menggunakan aliran kas yang masuk. Secara matematis, rumus untuk menghitung PPP adalah sebagai berikut. PPP sama dengan investasi awal dibagi arus kas masuk dikali 1 tahun. Metode buyback PPP memiliki kelebihan, yaitu metode ini merupakan metode yang sederhana dalam pengambilan keputusan. Metode payback period memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1. PPP mengabaikan nilai waktu uang. Yang kedua, PPP mengabaikan arus kas masuk setelah PPP tercapai. Yang ketiga, PPP mengabaikan nilai rasa. Metode penilaian investasi bab 3 itu metode net present value. Metode NPV yang merupakan metode nilai usulan proyek investasi dan mempertimbangkan nilai waktu uang. Rumus untuk menghitung PBP adalah sebagai berikut. NPV present arus kas investasi dikurangi present value investasi. Untuk berikut ini yang merupakan contoh dari aplikasi metode penilaian proyek investasi, yaitu contoh 13.1. Yang diketahui nilai residu adalah 0. 2. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. 3. Tingkat suku bunga sebesar 15%. Untuk data arus luas yaitu tahun 0 yaitu A 90 juta, B 120 juta. Tahun pertama yaitu 40 juta yang A, yang B 70 juta. Tahun kedua yaitu yang A 40 juta, yang B 50 juta. Tahun ketiga yaitu 40 juta yang A, yang B 30 juta. Hitung akun rate of return yaitu ARR. 2 yaitu hitung payback periode atau PBP. 3 yaitu net present value atau NPV. Di sini saya akan menjelaskan tentang capital positioning, yaitu adalah pemilihan proyek-proyek investasi dilakukan dengan cara mencari proyek investasi yang memiliki NPV tertinggi. Tujuan utama perusahaan melakukan capital rationing adalah untuk memilih proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan tertinggi bagi perusahaan. Di sini di bawah ada contoh penjelasan tentang konsep capital rationing. Untuk contoh pertama, di sini diketahui tingkat investasi pada proyek A yaitu sebesar 15 juta dengan umur 3 dan arus kasnya sebesar 7 juta. Kemudian di sini juga ada proyek B, C, D, E, F, G sama dengan H. Untuk H di sini 50 juta untuk investasi dengan umur 5, arus kasnya yaitu sebesar 16.500.000 rupiah.
Kemudian di sini disuruh untuk mencari NPV masing-masing proyek, yaitu nilai present value. Dan kedua, jika perusahaan hanya memiliki dana sebesar 215 juta, maka proyek mana saja yang memiliki net present value terbesar. Oke. Pembahasan pada proyek A, present value arus kas, yaitu present value arus kas A sama dengan 7 juta dikali 1 dikurangi 1 ditambah jumlah keuntungan, dimana jumlah keuntungan tadi sebesar 12,25% per kubik dibagi 0,1225 sama dengan 16.740.853 rupiah. Dan untuk nilai present value A sama dengan present value arus kas dikurangi present value investasi, maka 16.740.853 rupiah dikurangi 15 juta rupiah, maka hasilnya adalah 1.740.853,61 sen. Kemudian untuk proyek B, present value arus kasnya yaitu 9 juta, maka perhitungannya adalah 9 juta dikali 1 dikurangi 1 plus 0,1225 kubik dibagi 0,1225, ketemunya adalah 21.523.954 rupiah. Maka nilai present value B adalah present value arus kas dikurangi present value investasi, maka 21.523.954 rupiah dikurangi 20 juta rupiah, maka hasilnya adalah 1.523.954 rupiah. Untuk proyek D, dimana untuk present value-nya adalah 11 juta. Untuk perhitungannya sama, untuk dihitung NPV-nya dari present value arus kas dikurangi present value investasi. Di sini present value D-nya yaitu 33.235.684 rupiah. Maka net present value D 33.235.684 rupiah dikurangi 30.000 rupiah, yaitu ketemunya 3.235.684 rupiah. Nah, di segmen proyek G, di sini value arus kasnya itu 14.500.000 dan diketahui present value-nya yaitu 51.947.149 rupiah. Dan net present value proyek G yaitu present value arus kas dikurangi present value investasi yaitu 51.947.149 rupiah dikurangi 45 juta rupiah, ketemunya yaitu 6.947.149 rupiah. Sedangkan untuk proyek H, di sini present value proyek H yaitu 16.500.000 rupiah dan nilainya yang ditemukan yaitu 59.112.273 rupiah. Untuk mencari net present value proyek F yaitu present value arus kas dikurangi present value investasi. Di sini 59.112.273 rupiah dikurangi 50 juta rupiah, maka hasil yaitu 9.112.273 rupiah. Nah, kemudian di slide selanjutnya pada tabel tersebut diketahui untuk proyek A dengan investasi 15 juta dan NPV-nya di sini ada 1.740.853 rupiah. Lanjut sampai H dengan nilai investasi 45 juta. Net present value-nya yang didapat 69 di sini untuk yang H ya 50 juta. Net present value-nya yaitu 9.112.273 rupiah. Nah, berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui terdapat kombinasi alternatif proyek-proyek investasi, yaitu di sini ada proyek A dengan investasinya 15 juta. Net present value-nya 1.740.000. Nah, di total di sini
untuk proyek A dengan sampai H yaitu 29.125.170 rupiah, 85 sen. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan alternatif kombinasi pertama merupakan pilihan alternatif terbaik bagi perusahaan. Dikarenakan alternatif pertama memiliki NPV yang paling besar, yaitu Rp29.125.170,85. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.